Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan meneruskan pengajian dalam kitab Bulughul Maram karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan Allah makabulkan segala hajat, dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab ini Bulughul Maram, kita telah masuk ini pada bab berkenaan dengan Salatul Aidain. Dan Salatul Aidain, seperti mana kita maklum, dia merupakan solat yang kedua hari raya, iaitu Hari Raya Idul Fitri dan juga Hari Raya Idul Adha. Maka penulis Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menukilkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam hadisnya yang pertama dalam bab ini, yang mana Nabi SAW bersabda, Al-fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudahhin nas. Hadis ini menerangkan kepada kita akan hikmah Hari Raya Idul Fitri dan juga Hari Raya Idul Adha. Maka Hari Raya Idul Fitri, yang dimasukkan dengan fitri adalah daripada perkataan iftar, disebabkan kita baru habis 30 hari ataupun 29 hari berpuasa di bulan Ramadan. Maka hari ini merupakan hari kegembiraan yang dibagi kita untuk kita berbuka daripada yakni berpuasa. Itu sebab Nabi mengatakan yauma yuftirun nas, yakni hari yang mana manusia melakukan iftar, yakni disunatkan, yakni kita berbahagia pada hari tersebut disebabkan kita telah meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan. Wal adha yauma yudahhin nas, manakala hari Idul Adha daripada perkataan udhiyah, dan udhiyah ini dia adalah binatang yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Dan ini adalah balik ini kepada kisah Nabi Ibrahim AS dan pengorbanannya dan ujian Allah Subhanahu wa taala baginya, yang mana Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Ismail AS, dan dia melaksanakan perintah tersebut. Akan tetapi pisau yang tajam tidak dapat memotong kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang ini di sebalik kisah Nabi Ibrahim AS. Daripadanya adalah makna pengorbanan dan juga keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Hari Raya Idul Adha, Nabi mengatakan yauma yudahhin nas, dia adalah hari yang mana manusia menyembelih penyembelihan yang ini mereka sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Darah dan daging tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, dan juga yang ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sekarang ini kita pergi kepada hadis ini yang seterusnya, hadis yang kedua dalam bab, yang mana penulis ini mengatakan wa an Abi Umair ibn Anas an umumatin lahu minas sahabah. Hadis ini diriwayatkan oleh anak kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik banyak kita lihat kita membicarakan tentangnya sebab banyak hadis-hadis diriwayatkan oleh beliau. Beliau dikirakan daripada sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sekarang ini kita lihat, ini adalah anaknya. Anaknya namanya Abu Umair. Dan Nabi SAW pernah datang ini kepadanya dengan mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'ala Nurair. Disebabkan yang ini dia ada seekor burung yang kecil namanya Nurair. Maka pada suatu hari burungnya mati. Maka Nabi SAW menegur yakni budak kecil ini dengan mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'ala Nurair. Apa yang telah terjadi dengan burung ini kecil itu? Dan dikatakan Abu Umair ini dia ketawa apabila dia mendengar yang keluar daripada Nabi SAW seperti itu. Maka beliau mengatakan an umumatin lahu minas sahabah. Beliau meriwayatkan daripada pakcik-pakciknya di kalangan para sahabat Nabi SAW.
anna rakban ja'u, ada yakni satu kafilah, satu jamaah datang kepada Nabi SAW, fasyahidu annahum ra'au al-hilal bil amsi, dan mereka bersaksi bahawasanya mereka telah lihat anak bulan semalam. Yang ni mereka datang kepada Nabi SAW, ni musafir, datang daripada luar masuk ke Madinah dan berjumpa dengan Nabi SAW dan mengatakan mereka telah melihat anak bulan. Fa amarahumun Nabi SAW an yuftiru, maka Nabi SAW ini memerintahkan ini orang Islam untuk melakukan iftar. Yang ni kalau kita lihat ini anak bulan, maksudnya hari keesokannya adalah hari dikirakan sebagai yakni hari raya. Wa idza asbahu yardu ila musallahum, jadi apabila datang waktu pagi, mereka pun pergi yakni ke tempat solat mereka untuk menunaikan solat hari raya. Hadis ini penulis ini mengatakan rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa hadha lafzuhu wa isnaduhu sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Imam Abu Dawud, dan lafaznya seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam ini Abu Dawud, dan juga yang ini dikeluarkan oleh Abdul Razak, dan juga yang ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Ibn Jarud dan Daraqutni wa Baihaqi. Ramai yang ini yang meriwayatkan hadis ini, dan ini merupakan hadis yang sahih. Faedah yang kita dapat daripada hadis ini adalah berkenaan dengan apabila kita melihat ini kepada anak bulan, apakah yang ini hukumnya bagi solat ini hari raya. Jadi di sini kita lihat Nabi SAW dia berdasarkan dengan apa yang dilihat oleh jamaah ini, sebab mereka yang melihat anak bulan, maka Nabi SAW menerima penyaksian mereka. Kita ada hadis ini sebagai misal, hadis yang masyhur, yang mana Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, yakni puasalah kamu apabila kamu melihatnya, dan berbuka daripada puasa apabila kamu melihatnya. Ini berdasarkan dengan ru'yah, berdasarkan dengan lihat ini kepada anak bulan. Dan hatta yang melihatnya hanya seorang sahaja. Kita ada hadis yang Abdullah bin Umar radhiyallahu an, yang mana beliau seorang diri melihat anak bulan, maka Nabi SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berpuasa pada keesokan harinya. Tetapi syarat ini orang yang melihat anak bulan, untuk kita menerima penyaksiannya, dia mesti seorang yang adil, yakni seorang yang tidak melakukan dosa besar, yang tidak melakukan dosa kecil dengan berterusan, dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang mencemarkan maruahnya. Kalau dia mengatakan saya melihat anak bulan, maka kita menerima riwayatnya. Berbeza kalau orang yang mengatakan itulah fasik misalan, maka tidak diwajibkan bagi kita untuk kita menerima yakni riwayatnya. Tetapi boleh diamalkan kalau sekiranya kita yakin dia berbicara dengan benar misalan, maka kita boleh yakni mengamalkan dengan apa yang disebutkan. Tetapi sebagai hukum bagi satu negara, tidak yakni diambil yakni oleh hakim. Kalau sekiranya yang melihatnya adalah orang yang adil, baru yakni kita menerima riwayatnya. Jadi ini adalah secara dasar yang kita lihat pada zaman Nabi SAW berkenaan dengan solat hari raya. Kalau sekiranya anak bulan itu tidak dilihat, maka Nabi SAW ini mengatakan fa in rumma alaikum fa akmilu sya'bana 30. Kalau sekiranya kamu tidak dapat lihat ini anak bulan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban dengan 30 hari. Ini kalau sekiranya yakni kita tidak yakni melihat ini kepada yakni anak bulan. Sekarang insya-Allah ini kita pergi yakni kepada hadis ini yang seterusnya. Penulis ini mengatakan wa ana Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yardu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat, akhrajahu al-Bukhari. Yani hadis ini yang ketiga daripada Anas radhiyallahu an, yang mana beliau mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak keluar menunaikan solat yakni Idul Fitri sehingga yakni dia memakan beberapa biji buah kurma. Dan hadis ini yakni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga yakni diriwayatkan yakni oleh Imam Ahmad dan Ibn Majah dan Tirmizi dan Ibn Khuzaimah
dan juga disebutkan yakni oleh Daraqutni, diriwayatkan oleh Baihaqi dan yang lain. Sampai hari ini kita lihat ulama-ulama kita dalam kitab-kitab fikih, misalnya mereka mengatakan disunatkan bagi seseorang itu apabila mereka nak keluar menunaikan solat hari Idul Fitri untuk memakan beberapa yakni biji kurma. Maka ini adalah dalilnya yang disebutkan oleh Hafiz dan Ibn Hajar. Nabi SAW ini melakukan sedemikian. Maka ulama-ulama kita, mereka yakni membicarakan yakni tentang yakni hikmahnya. Mereka membicarakan yakni tentang hikmahnya. Kenapa Nabi SAW melakukan sedemikian. Maka penulis ini Ibn Hajar misalnya mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan wal hikmatu fi istihbabi tamar ma fil hulwi min taqwiyatil basar alladhi yud'ifuhu as-sawm. Yani dia mengatakan daripada hikmahnya adalah memakan ini kurma ini, dia dapat menguatkan kembali penglihatan kita yang boleh dilemahkan disebabkan yakni berpuasa. Yani kurma ini dia mengandungi apa kita mengatakan yakni kandungan-kandungan yang dapat menguatkan penglihatan. Ini adalah daripada kebesaran ini Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah menciptakan dalam kurma ini. Maka dia dapat menguatkan ini penglihatan yang yakni dilemahkan ini disebabkan yakni berpuasa. Dan begitu juga sebahagian ini ulama kita yakni mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mahu mengajarkan kepada kita bahwasanya sudah dibolehkan seseorang itu memakan dan minum pada awal hari raya Fitri selepas yakni berpuasa yakni 1 bulan. Mungkin ada orang menyangkakan misalnya selepas puasa yakni bulan Ramadan kita tidak boleh makan dahulu, nak solat dulu baru boleh makan. Sebab ini kita dah biasa berpuasa selama 1 bulan. Mungkin kalau Nabi SAW yakni tidak diriwayatkan yakni dia ada makan yakni sesuatu misalnya, mungkin ada orang menyangkakan kita tidak boleh yakni makan sampai kita melakukan solat hari raya. Selepas kita melakukan solat hari raya baru kita boleh makan. Yakni seolah-olah kita tetap yakni berpuasa pada hari tersebut sampai yakni menunaikan yakni solat hari raya. Maka Nabi SAW yakni mengajarkan kepada kita disunatkan yakni kita makan sebelum yakni kita menunaikan ini solat hari Idul Fitri, supaya tidak ada orang yang salah faham yang tidak dibolehkan ataupun makruh memakan misalan sebelum ini seseorang itu yakni menunaikan solat ini hari raya. Maka disunatkan berkenaan dengan memakan ini, disunatkan yakni kita memakan dengan angka yakni yang ganjil. Sebab ini kita ada riwayat ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari dalam ta'liqat. Yani kitab Sahih Bukhari ini kita ada kitab-kitab hadis-hadis ini yang disebutkan sanadnya, dan kita ada hadis-hadis yang tidak disebutkan sanadnya. Hadis-hadis yang tidak disebutkan sanadnya disebut sebagai mu'allaqat. Jadi kalau ulama kita mengatakan mu'allaqatul Bukhari, maksudnya hadis-hadis yang dinukilkan oleh Imam Bukhari tetapi dia tidak menyebut sanadnya. Jadi kalau kita buka yakni Sahih Bukhari misalan, kita akan lihat ada sebahagian hadis-hadis tidak ada sanad dalam yakni Sahih Bukhari. Maka ini adalah apa yang dimaksudkan dengan mu'allaqat. Maka Al-Imam Bukhari dia menyebutnya dalam salah satu daripada ta'liqatnya, yang mana beliau mengatakan wa ya'kuluhunna afrada. Nabi SAW yakni memakan yakni kurma tersebut, beberapa yakni kurma, dan ulama-ulama kita mensyarahkan maksudnya Nabi SAW memakannya dengan angka yang ganjil, dan disunatkan yakni kita juga ini memakannya dengan angka yang ganjil, sama ada 3 ataupun 5 ataupun yakni 7. Ini adalah daripada perkara yakni yang disebutkan yakni oleh para ulama. Tapi apa yang penting di sini adalah disunatkan yakni kita memakan sebelum yakni kita keluar daripada rumah. Kalau sekiranya kita tidak ada kurma, maka kita boleh memakan ini sesuatu yakni yang manis. Kalau tidak ada, walaupun yakni dengan seteguk air, maka kita mendapatkan pahala sunnah pada hari raya Idul Fitri. Tapi berkenaan dengan Idul Adha, tidak disunatkan kita makan. Ini ada beza sedikit. Ada beza ini di antara Idul Fitri dengan Idul Adha yang akan yakni disebutkan oleh penulis ini nanti. Ini kalau kita lihat apa yang saya sebutkan tadi,
penulis ini mengatakan wa fi riwayatin mu'allaqatin. Wa fi riwayatin mu'allaqatin. Yani riwayat mu'allaqah seperti mana saya mengatakan tadi. Dalam Sahih Bukhari yang mana Imam Bukhari tidak menyebut sanadnya. Ini yang dimaksudkan dengan mu'allaq. Hadis mu'allaqah dalam Sahih yani Bukhari. Wa wasalaha Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal melakukan wasala. Maksudnya dia menyebut sanadnya. Jadi Imam Bukhari tidak menyebut sanadnya, Imam Ahmad bin Hanbal menyebut yani sanadnya. Dan kebanyakan hadis-hadis yani daripada ta'liqat al-Bukhari, kebanyakannya adalah hadis yang sahih. Kebanyakannya adalah hadis yang sahih, walaupun kita mengatakan bukan semua yani hadis mu'allaqat dalam Sahih Bukhari adalah yang sahih. Dan Imam Bukhari dia menyebut yani hadis-hadis yani mu'allaqat ini sebagai menguatkan yakni makna dalam bab tersebut ataupun dalam hadis ini yang diriwayatkan dengan sanad. Yang diriwayatkan dengan sanad. Ia setakat ini untuk menguatkan makna. Jadi itu sebab ini dia tidak menyebutkan sanadnya. Tetapi ulama-ulama yang datang selepas Imam Bukhari, maka mereka mempelajari hadis-hadis mu'allaqat dari Imam Bukhari dan mereka mendapati sanadnya dan mereka mendapati kebanyakannya adalah sahih dan sebahagiannya adalah yakni hadis yang hasan. Selepas itu ini penulis ini mengatakan wa an ibni Buraidah an abihi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am. Ini sikit lebih kurang makna yang kita mengatakan tadi. Abu Buraidah meriwayatkan daripada bapanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni dia tidak keluar untuk menunaikan salat hari raya Idul Fitri kecuali yakni dia memakan. Dan bapa kepada Abu Buraidah adalah Buraidah bin Al-Hasib. Buraidah yani Al-Hasib. Dan beliau yang ini merupakan yang ini salah seorang yang ini daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu beliau mengatakan wala yat'amu yaumal adha hatta yusalliya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan pada hari raya Idul Adha sehingga dia melakukan salat. Ini maksudnya selepas salat baru dia makan. Jadi ini beza di antara salat Idul Fitri dengan Idul Adha. Dan hikmahnya seperti mana kita mengatakan berkenaan ini dengan Idul Fitri, hadis tersebut, perbuatan Nabi SAW tersebut ini menunjukkan kepada kita membolehkan yang seseorang itu memakan dan minum pada pagi hari raya walaupun ini dia belum lagi menunaikan solat hari raya. Berkenaan dengan Idul Adha, Nabi SAW ini makan ini selepas ini menunaikan salat. Maka hikmahnya seperti mana disebutkan misalan oleh Syekh As-San'ani dalam syarahnya yang bagi kitab ini Bulughul Maram. Dia mengatakan wal hikmatu fihi huwa annahu lamma kana idharu karamatillahi ta'ala lil ibad bi syar'iyyati nahril adahi kana al-ahammu al-ibtida'a bi akliha syukran lillahi. Jadi dia mengatakan disebabkan hari raya Idul Adha ini dikedepankan yakni ibadat dalam kita melakukan ibadat korban dan disunatkan yakni kita sembelih yakni binatang dan sebagainya. Maka disunatkan kita memulakan hari tersebut dengan kita memakan daripada binatang tersebut sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masa untuk sembelih adalah yang disunatkan adalah selepas ini kita menunaikan salat hari raya. Selepas kita menunaikan salat hari raya disunatkan kita sembelih. Maka disunatkan ini kita makan ini selepas ini itu sebagai tanda kesyukuran ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas binatang-binatang ternakan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan ini kepada kita. Dan penulis ini mengatakan rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahu Ibnu Hibban. Hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibn Hibban ini mengatakan hadis ini adalah hadis ini yang sahih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini dan kita akan sambung ini pada minggu yang akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.